Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi perilaku biaya yang diampu oleh dosen Dr. Amir Mahmud SPD MSI dan Ibu Ida Nuraini SD MSD yang beranggotakan saya Ika Maulina Utami dengan NIM 710141935 dari Rombel PAKTB 2019. Saya Maya Diantari Mulyono dengan NIM 710141935 dari Rombel PAKTB 2019. Saya Wina Farmai Bildirka dengan NIM 710141916 dari Rombel PAKTB 2019. Perilaku biaya aktivitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama, konsep dasar perilaku biaya aktivitas, dan yang kedua, metode memisahkan biaya. Konsep dasar perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan aktivitas. Hal ini untuk menjawab pertanyaan, bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas? Aktivitas adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Perilaku biaya merupakan cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Klasifikasi biaya berdasar perilaku. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Proporsi relatif masing-masing tipe biaya disebut dengan struktur biaya. Penetapan perilaku biaya dipengaruhi oleh horizon waktu, karena biaya dapat berubah dari tetap menjadi variabel, tergantung pada apakah keputusan tersebut untuk jangka pendek atau jangka panjang. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika tingkat aktivitas berubah. Biaya tetap tidak terpengaruh sama sekali atau terlepas dari perubahan-perubahan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Suatu biaya yang dalam jumlah totalnya besarnya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output atau aktivitasnya berubah. Rentang relevan adalah cakupan aktivitas dengan asumsi perilaku biaya tetap, dan biaya variabel adalah akurat. Biaya tetap dalam akuntansi pada dasarnya adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statis dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan atau proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekalipun. Biaya tetap contohnya saja seperti gaji karyawan, sewa gedung, hingga bea cukai. Biaya-biaya tersebut harus selalu dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan output barang atau jasa apapun. Tipe-tipe biaya tetap ada 2, yaitu yang pertama, biaya tetap yang telah ditentukan atau committed fixed cost adalah biaya tetap yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya, penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Biaya-biaya ini disebut biaya berkomitmen, karena mereka berkomitmen untuk biaya tersebut untuk jangka waktu lama. Terkadang,
Committed cost diabaikan untuk keputusan jangka pendek. Namun harus tetap diingat bahwa biaya depresiasi tetap akan berkurang. Yang kedua, biaya tetap kebijakan atau discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya, biaya riset, hubungan masyarakat, dan program pengembangan manajemen. Suatu biaya diklasifikasikan sebagai committed atau discretionary fixed cost tergantung pada kebijakan atau strategi perusahaan. Terkadang, dalam suatu bisnis tidak banyak pengeluaran untuk discretionary fixed cost atau biaya tetap diskresioner. Tetapi, nilai dari biaya ini biasanya bisa sangat besar, sehingga patut ditinjau ulang oleh manajemen. Membatasi pengeluaran yang sebenarnya penting pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap daya saing bisnis, apalagi jika dibatasi dalam jangka waktu yang panjang. Maka dari itu, pengurangan biaya ini biasanya hanya akan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, seperti beberapa per bulan sampai setahun. Pada akhirnya, bisnis perlu memperbarui pengeluaran ini, dan mungkin harus melakukan peningkatan pengeluaran di masa depan untuk menutupi kekurangan di masa lalu. Dengan demikian, manajemen lebih mungkin untuk memangkas biaya diskresioner hanya ketika sebuah perusahaan menghadapi kekurangan kas jangka pendek dan akan kembali mengimprovisasi bisnis segera setelah arus kas membaik. Terus-menerus mengurangi jenis biaya ini pada akhirnya akan mengalami penurunan kesadaran merek, penggantian produk yang kualitasnya lebih buruk, dan atau penurunan efektivitas karyawan. Tergantung pada jenis pengeluaran yang dikurangi. Jadi, kesimpulannya, meskipun biaya-biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya diskresioner, biaya ini harus dikurangi ketika benar-benar diperlukan untuk melakukannya. Berikut ini merupakan contoh soalnya. Perusahaan X memproduksi alat pemanas rumah tangga. Meskipun berbagai aktivitas dilakukan, tetapi pada dasarnya hanya satu aktivitas yang akan dilihat, yaitu aktivitas pemotongan pipa. Mesin yang digunakan untuk memotong pipa logam tipis menjadi potongan-potongan sebanyak 3 inci. Oleh karena potongan 3 inci ini digunakan dalam setiap pemanas, maka jumlah pemanas dijadikan sebagai ukuran output dari aktivitas pemotongan. Aktivitas pemotongan menggunakan 2 macam input. Yang pertama, mesin pemotong, dan yang kedua, listrik untuk mengoperasikan mesin pemotong. Mesin pemotong disewa dengan harga $60.000 per tahun dan memiliki kapasitas untuk memproduksi sampai dengan 240.000 potongan sepanjang 3 inci dalam setahun. Biaya penyewaan mesin pemotong ini adalah biaya tetap, karena biaya tersebut akan tetap sebesar $60.000 per tahun. Tidak peduli berapa banyak potongan yang dihasilkan. Perilaku biaya ini dapat digambarkan oleh data dalam tabel. Dengan perhitungan menggunakan rumus AFC, yaitu biaya total dibagi dengan jumlah produksi, maka didapatkan hasil total biaya tetap sebesar $60.000. Total biaya tetap tidak berubah saat output meningkat. Biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap dialokasikan ke lebih banyak output. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang dalam jumlah total berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang
sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Basis aktivitas adalah ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel. Basis aktivitas disebut juga penggerak biaya atau cost driver. Biaya variabel ini dapat dihitung sebagai jumlah biaya marginal atau marginal cost dari semua unit yang diproduksi atau biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Biaya variabel juga terkadang disebut sebagai biaya unit level atau biaya tingkat level karena biaya-biaya variabel tersebut bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya variabel CD atau true variable adalah biaya yang besarnya berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat aktivitas produksi. Dimana jika output yang ingin dihasilkan bertambah, maka tingkat aktivitas produksi pun akan mengalami peningkatan. Yang kemudian biaya pun akan mengalami perubahan sesuai dengan tingkat aktivitas produksi dan jumlah output yang ingin dicapai. Contohnya adalah biaya bahan baku. 2. Biaya variabel bertahap atau step variable adalah biaya yang didapat dalam jumlah besar dan mengalami peningkatan maupun penurunan karena adanya perubahan yang besar dalam tingkat aktivitas. Step variable memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu, di mana kemudian melompat ke tingkat biaya yang lebih tinggi maupun lebih rendah secara bertahap di beberapa titik, di mana biaya ini tetap sama untuk kisaran output yang sama. Lebarnya tahapan menunjukkan kisaran output yang merupakan jumlah tertentu dari sumber daya yang diterapkan. Contohnya, biaya pemeliharaan. Berikut adalah grafik dari true variable dan step variable. Dari grafik true variable menunjukkan bahwa total biaya variabel bergantung pada tingkatan output yang ditunjukkan oleh garis lurus yang memanjang dari titik 0. Pada jumlah 0 unit yang diproses, total biaya variabel juga 0. Namun, pada saat jumlah unit yang diproses bertambah, maka total biaya variabel juga akan mengalami kenaikan. Total biaya mengalami kenaikan berbanding lurus terhadap peningkatan jumlah unit yang diproses. Besarnya kenaikan diukur dengan melihat kemiringan garis. Yang kedua yaitu dari grafik step variable. Dari grafik tersebut menunjukkan adanya perubahan biaya yang terjadi secara bertahap karena adanya perubahan yang besar dalam aktivitas produksi. Contohnya, sebuah pabrik yang menyewa mesin produksi di mana setiap mesin dapat memproduksi 1000 unit per bulannya. Jika produksi berkisar antara 0 sampai 1000 unit, perusahaan hanya membutuhkan satu mesin. Namun, jika produksi mengalami peningkatan sampai dengan jumlah 2000 unit, maka perusahaan harus menyewa mesin kedua. Banyak biaya yang mungkin pada awalnya dianggap sebagai biaya tetap, tetapi ternyata termasuk dalam kategori biaya bertahap. Dari contoh perusahaan X ditambahkan sumber daya lain yang digunakan dalam aktivitas pemotongan, yaitu listrik. Listrik dikonsumsi
hanya jika output diproduksi. Dan ketika lebih banyak output yang diproduksi, maka akan lebih banyak listrik yang digunakan. Anggaplah bahwa untuk memotong satu potongan logam 3 inci, mesin menggunakan 0,1 jam kilowatt atau kWh senilai $2 per kWh. Jadi, biaya listrik per potongan 3 inci atau per unit adalah 0,1 kali $2 sama dengan 0,20 dolar. Biaya listrik untuk berbagai tingkat output seperti yang tertera di tabel, di mana biaya listrik yang dikeluarkan akan semakin meningkat dan menghasilkan output yang juga semakin meningkat. Pada grafik berikut yang merupakan hasil perhitungan pada tabel di slide sebelumnya menunjukkan total biaya variabel berubah pada saat output yang dihasilkan meningkat. Namun, biaya variabel per unitnya tetap. Artinya, saat lebih banyak jumlah potongan yang dihasilkan atau diproduksi, maka total biaya listrik juga akan mengalami kenaikan dan berbanding lurus terhadap jumlah potongan tersebut. Sebagai contoh, pada saat potongan yang dihasilkan meningkat dari 60.000 menjadi 120.000, maka total biaya variabel yang berupa biaya listrik juga akan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari 12.000 menjadi 24.000. Perhatikan juga bahwa biaya variabel per unitnya tidak mengalami perubahan. Biaya campuran atau semi-variable cost adalah suatu biaya yang memiliki komponen baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya, dari contoh perusahaan X, anggaplah bahwa perusahaan memiliki 3 agen penjualan, masing-masing mendapatkan gaji sebesar 10.000 per tahun, ditambah dengan komisi sebesar 0,50 untuk setiap unit produk yang mereka jual. Aktivitas yang dilakukan adalah penjualan produk jadi berupa alat rumah tangga dan penggerak biaya adalah unit yang terjual. Jika 100.000 produk terjual, maka total biaya penjualannya adalah 3 agen penjualan dikali gaji 10.000 per tahun ditambah 100.000 produk yang terjual dikali komisi sebesar 0,50, sehingga total biaya penjualannya adalah 80.000. Tabel berikut menunjukkan biaya penjualan pada berbagai tingkat output yang berbeda, di mana semakin tinggi unit yang terjual, maka biaya variabel dan total biaya yang dikeluarkan akan berubah. Namun, biaya tetapnya tidak berubah. Grafik berikut merupakan grafik biaya campuran dari tabel yang disajikan pada slide sebelumnya, dengan mengasumsikan kisaran relevan dari 0 hingga 200.000 unit. Biaya tersebut direpresentasikan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Biaya campuran diwakili oleh garis yang memotong sumbu vertikal. Dalam contoh ini pada angka 30.000. 2. Biaya tetap yang terhubung dengan intercept Y. 3. Biaya variabel per unit dari pemicu aktivitas ditunjukkan oleh kemiringan garis besar 0,50 dalam contoh ini. Terdapat 3 metode memisahkan biaya campuran, yaitu 1. Metode tinggi rendah, 2. Scatter plot, 3. Kuadrat terkecil.
Metode tinggi rendah. Nah, metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan. Titik tinggi adalah suatu titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah adalah titik dengan tingkat output atau aktivitas yang terendah. Persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Misalkan, X1, Y1 adalah titik aktivitas rendah, dan sedangkan X2, Y2 merupakan titik aktivitas tertinggi. Maka persamaan biaya variabel per unit adalah V sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi aktivitas tinggi dikurangi aktivitas rendah. Selanjutnya menentukan persamaan untuk penentuan biaya tetap. F sama dengan total biaya campuran dikurangi dengan biaya variabel, sama dengan Y2 min Vx2 sama dengan Y1 min Vx1. Biaya tetap sama dengan biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikalikan aktivitas tinggi. Atau biaya tetap sama dengan biaya total titik terendah dikurangi biaya variabel per unit dikalikan aktivitas terendah. Sebagai contoh, misalnya, manajer pabrik menganggap bahwa waktu penyetelan mesin adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Data di bawah ini merupakan biaya dan waktu penyetelan selama 5 bulan terakhir. Bisa kita lihat bulan Januari biaya penyetelan 1.000, waktu penyetelan 100. Bulan Februari biaya penyetelan 1.250, sedangkan waktu penyetelan 200. Bulan Maret biaya penyetelan 2.250, waktu penyetelan 300. Bulan April waktu biaya penyetelan 2.500, waktu penyetelan 400. Dan terakhir, bulan Mei, biaya penyetelan 3.750, sedangkan waktu penyetelan 500. Bagi perusahaan, titik tinggi adalah 500 jam, dengan biaya sebesar 3.750, atau 500 dikalikan 3.750. Sedangkan titik terendah adalah 100 jam, dengan biaya 1.000, atau 1.000 dikalikan 100. Setelah titik tertinggi dan titik terendah ditentukan, maka nilai biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat dihitung sebagai berikut. Biaya variabel per unit sama dengan 3.750 dikurangi 1.000 dibagi 500 dikurangi 100 sama dengan 2.750 dibagi 400. Ketemu hasilnya 6.875. Sedangkan biaya tetap diperoleh dari biaya total titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikalikan dengan output tinggi. 3.750 dikurangi 6.875 dikalikan 500. Ketemu hasilnya 312,5. Yang terakhir, total biaya diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 312,5 ditambah 6.875 dikalikan waktu penyetelan. Metode yang kedua adalah metode scatter plot. Metode scatter plot suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik.
Langkah pertama adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Salah satu tujuan dari grafik scatter adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Nah, berikut merupakan contoh grafik scatter. Lalu bagaimana kita menarik garis yang melewati titik-titik pada grafis? Nah, anggaplah kita menggunakan garis yang melewati titik 1 dan titik 3 sebagai yang terbaik. Titik 1 yaitu 100 dan 1000. Titik 3 yaitu 300 dan 2250. Titik tersebut digunakan untuk menghitung kemiringan. Nah, sedangkan biaya variabel per unit diperoleh dari Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. 2250 dikurangi 1000 dibagi 300 dikurangi 100. Ketemu hasilnya 6,25. Untuk menghitung biaya tetap, gunakan salah satu dari titik tersebut. Titik 1 ataupun titik 3. Misalnya dipilih titik 3. Maka biaya tetap diperoleh sebagai berikut. 2250 dikurangi 6,25 dikalikan 300, ketemu hasilnya 375. Sedangkan total biaya dapat diperoleh dari 375 ditambah 6,25 dikalikan jam penyetelan. Jika jam penyetelan 600 jam, maka berapa total biaya? Selanjutnya adalah metode kuadrat terkecil, least square. Nah, metode ini adalah metode yang menghitung besarnya deviasi dengan pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlah deviasi kuadrat tersebut sebagai ukuran kedekatan dan keseluruhan. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y adalah total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel, dan X adalah tingkat aktivitas ataupun output. Nah, gunakan formulasi manual atau menggunakan program regresi komputer. Metode kuadrat terkecil dapat dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana B merupakan N atau jumlah dari sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N atau jumlah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan A sendiri merupakan sigma Y dikurangi B kali sigma X per N atau jumlah. Berikut disajikan contoh untuk mencari persamaan kuadrat terkecil. Disajikan data mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei dan juga jumlah dari Y, X, X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat serta jumlah dari masing-masing komponen. Rumus untuk mencari persamaan kuadrat terkecil adalah A plus B kali X, sehingga kita harus mencari B dan A terlebih dahulu. Yang pertama, B. B memiliki rumus N atau jumlah dari sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. N sendiri 5 karena merupakan bulan dari Januari hingga Mei. Kemudian sigma X dan sigma X kali Y berjumlah 3.900 dikurangi sigma X yaitu 1.500 dan sigma Y yaitu 10.750 per N atau jumlah bulan 5 dikali sigma X kuadrat yaitu 550 dikurangi sigma X dikuadratkan yaitu 1500 dikuadratkan sehingga ketemu hasil 3.375.000 per 500.000 sama dengan 6,75. Sedangkan untuk A sendiri sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N. Sigma Y sendiri 10.750 dikurangi B yaitu 6,75 dikali sigma X yaitu 1500 per N atau jumlah sehingga ketemu 125. Dimasukkan ke dalam rumus kuadran terkecil yaitu
Y sama dengan A plus B kali X, yaitu Y sama dengan 125 ditambah 6,75. Dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk mencari kuadran terkecil. Yang pertama menggunakan model konstan atau waktu, sedangkan untuk unstandardized coefficient dari B merupakan 125,000 dan 6,750. Sedangkan untuk standar error dari 125 merupakan 313,913 dan standar error dari 6,75 yaitu 946. Sedangkan untuk standardized coefficient dari TS beta merupakan 972 dan T diketahui 398 dan 7,132 dengan sigma 3717 dan 006. Didapatkan data dependen variabel biaya, maka persamaan regresi yang didapatkan dari Y sama dengan 125 ditambah 6,75 X. Dari biaya penyetelan merupakan biaya tetap ditambah biaya variabel. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.